Oke, halo selamat malam Arya. Malam Oke, gimana kabarnya hari ini Arya? baik. Baik, sehat ya. Oke, eh jadi untuk materi hari ini Arya itu kita masih ngelanjutin yang sebelumnya, yang bikin apa Smart Notes ya. Tapi sebelum aku lanjut, coba aku pengen lihat terakhir kita sampai mana sih? Biar nanti aku bisa tentuin kita lanjut ke mana gitu. Coba di-share screen dulu. Kenapa? Di-share screen dulu. Arya, share screen dulu. Oke, coba itu pelajaran 2 3 ya. Yang sebelumnya aja Arya. Yang ini bisa di skip. Nah, yang itu ya. Mm-mm. Oke, bentar. Coba dijalankan bisa. Ini kayaknya belum mana? Belum ya? Ah, ini. Oke. Hmm, coba close dulu Arya. Smart Notes-nya di close. Oh, Aplikasinya coba di close ya. Smart Notes, oke. Coba ke bawah, paling bawah. Notes view, set layout, oke. Heeh. Oke, di stack, oke. Hmm, coba ke atas, paling atas. Oke, sih berarti gak ada masalah lah. Terus kemarin apa ya kasih tapi tadi function semua nggak coba di run lagi buttonnya jalan semua nggak create notes belum. bisa ya baru layoutnya saja ya. Oke, Belum. berarti Ini aku lanjut bagian yang tak aku buka slide-nya dulu. Hmm, hmm, hmm. Oke, ini ya aku izin stop share. Oke, sip. Oke, berarti aku mulai dari sini. Nah, ini eh ini kita akan review struktur data, data structures. Nah, what is a dictionary, Arya? Masih ingat nggak? What is a dictionary? Apa itu dictionary? A dictionary is, an unordered set of new value pair. oke, it means artinya in Indonesia berarti, Uh, Sepasang di value yang enggak berurut. yes betul ya. Sepasang kunci sama nilai yang tidak berurut ya. Maksudnya apa sih kok nggak berurut? Karena eh, sebelumnya, sebelum kita belajar dictionary, pasti kita belajarnya pakai list. Yang mana kalau list itu kan kita satu variabel bisa kita isi lebih dari satu item, tapi kita pakainya indeks, ya. Di mana Python itu kita mulai indeksnya dari nol, ya.
nol, satu, 2, 3, dan seterusnya. Jadi kalau kita mau manggil itemnya, kita pakai urutan indeks. Nah, sedangkan ini enggak. Dictionary dia ini unik karena kita pakai pasangan kunci sama value. Jadi nanti kalau kita pengen manggil value-nya, cukup pakai kunci. Ya. Contoh, nanti kita panggilnya pakai about the sun. Berarti nanti yang ke print adalah the sun is a star. Gitu. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi di sini kita nggak mengenal urutan ya. Maka oleh karena itu kita sebutnya unordered. Nah, oke. Nah, apa ini? How do we get the value of the dictionary element using a key? Gimana caranya dapetin nilai dari dictionary? Caranya, Hmm, value mm, oh, value sama dengan notes about the sun. oke. Heeh. Nah, jadi untuk mendapatkan value-nya, cukup kita panggil nama dictionary-nya sama nama kuncinya. Ya, coba kita lihat tadi. Nah, nama dictionary sama nama kuncinya. Nah, oke. Tapi kebetulan di sini kita apa? Nama dictionary, nama kuncinya kita simpan di variabel value. Nah, jadi nanti kita print aja value, nanti tampil the sun is a star. Nah, gitu. Sebenarnya bisa kita langsung. Jadi print notes about the sun gitu malah lebih bagus. Ya enggak lebih bagus sih, tergantung kebutuhan. Ya, kalau kita simpan di variabel berarti kayak kita nyiapin memori gitu buat nyimpan. Jadi jatuhnya lebih berat gitu. Nah, ini coba match the features with the structures. Ini ada enam kelihatan area ya. Ada enam statements about list or dictionaries. Can you sort it into the list and dictionaries area? Yang mana yang list, mana dictionary? Hmm, Bisa annotate layar aku nggak? Ada. Nah, coret-coret aja gak Bapak. Yang mana masuk ke list, ditandain aja, mana dictionary, misalnya kayak ini. It's okay, gak apa-apa. Just guess aja. Yang mana masuk list, yang mana masuk dictionaries. Oke, coba kita lihat. Nah, the element are ordered untuk yang list. Oke, betul. Berikutnya, new element are added using append. Oke, benar. Element are accessed using an index. Oke, ini kurang tepat ya. Ini harusnya masuk ke list. The in operator checks for elements. Nah, oke. Ya, berarti ini yang salah. Oke, mungkin tadi kita mikirnya rata. Listnya tiga, dictionary-nya tiga. Oke, it's okay ya. Coba kita lihat untuk dictionaries. The elements are not ordered. Oke, dictionary good. The elements are key value pairs. Oke, ya. The in operator checks for elements. Ini ya. Jadi sebenarnya ini dipakai keduanya, baik list maupun dictionaries. Oke, sip. Yay, now your application will definitely be the smartest ya. Kita masuk ke topik ya, storing data in JSON file. Nah, jadi masalahnya adalah kita butuh structure yang mudah untuk nyimpen data tentang catatan ya. Catatan itu bisa transition ya, bisa punya transistor to new lines ya. Jadi kita bikin aplikasi notes.
Masa iya kita mau nyimpen kayak variabel biasa yang nggak bisa nyimpen kayak enter, terus apa spasi karakter khusus. Nah, how do we write them to a file and read from there? Itu masalahnya yang pertama. Yang kedua, these structures should be easy to use when working with Qt. Ya, jadi kita bikin aplikasi Smart Notes, ya berarti kan harus bisa nyimpen notes kita. Nah, tapi gimana cara nyimpennya biar gampang dibaca kayak gitu. Nah, sesudah mungkin kita bisa simpan itu dalam bentuk dictionary, nested dictionary ya. Nah, di mana kita bikin kayak variable note seperti ini ya. eh Key-nya note name. Nah, nanti apa sih namanya value-nya kita bikin nested lagi. Kita bikin nested lagi terkait teks sama tag-nya. Nah, teksnya apa, bla 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 ya, paragraf panjang. Untuk teksnya yang terkait misalnya itu apa tentang liburan, tentang jalan apa sekolah atau tentang apa pekerjaan dan lain-lain gitu. Jadi nanti kalau kita mau nambahin notes lagi, tambah aja nama notesnya apa terus bikin nested dictionary lagi. Teksnya apa, teksnya apa gitu. Nah, note name fields for one note. Nah, jadi nanti kalau kita mau nampilin pakai print notes, nah nge-branch-nya dia nyabang, manggil tiap level. Note name, terus teksnya apa? Very important note text. Nah, very important note text gitu. Nah, the structure is convenient, but it may be hard to read and write to the file. Nah, solusinya, it turns out that this structure is used by programmers around the world. Nah, let's look at a ready-made solution. Kita bisa pakai yang namanya JSON file. Nah, JSON file ini adalah file yang ready-made structure that's easy to read and use. Nah, structure-nya ini adalah JSON file yang sangat familiar to the system ya untuk nested dictionaries and list in Python. Jadi nanti kita bisa bikin file JSON untuk bikin dictionary ya gitu. Makanya kita awal-awal dulu belajar kayak R, W sama A. Nah, ini contoh nanti JSON file-nya strukturnya seperti ini. Kita bikin dictionary key satu apa, key 2 apa. Nah, nanti key X, key Y, key Z apa. Nah, berarti dalam hal ini adalah teks sama tag. Nah, gini ya. Jadi notes-nya apa? About planets. Planets. Nah, teksnya apa? About if water on Mars is a sign of life. Nah, teksnya tentang Mars sama hipotesis. Nah, dan berikutnya kayak gitu. Nah, JSON file with notes. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi emang bentuknya dia similar like dictionary area ya. Nah, ini untuk flashback lagi untuk membaca JSON file. Yang pertama kita hubungkan dengan library JSON ya, JSON. Import JSON. Cara buka filenya untuk ngebaca ya, untuk membaca aja berarti kita pakai yang R with open XJSON, R as file. Upload the structure from the JSON file to the data dictionary, berarti data equal JSON.load. Filenya apa? Gitu. Nah, ini untuk writing, ya. Import JSON connecting the JSON library, kita pakai W. Nah, JSON.dump, nah, upload the structure from data to JSON file, ya. The JSON file is being completely overwritten. Kalau kita pakai W. Nah, lagi untuk writing parameters ini yang belum eh, sempat kita bahas. Ada encoding UTF-8 ya. Ini adalah universal text encoding can be useful for writing data. Nah, biasanya ini kalau Arya sempat belajar web programming, web design kayak gitu, ada UTF-8 ya. Artinya apa? Biar nanti kalau misalnya Arya kerja pakai laptop Arya sekarang, misalnya Windows, terus tiba-tiba pindah ke MacBook.
pindah ke Linux, misalnya seperti itu. Nah, dia bisa menyesuaikan, bisa kebaca. Ya, ya takutnya Arya udah bikin di Windows, pas dibuka di Mac, nggak sesuai, ya nggak compatible, malah error. Gitu. Short keys true. Nah, short master keys, no titles when writing. Nah, contohnya seperti ini, JSON the dump, data file short keys true. Ya, load the dictionary data in file after sorting the keys alphabetically. Nah, jadi nanti kuncinya akan urut sesuai abjad gitu. Ini ada dua, manual sama in the program ya. Detailnya nanti aja deh ya. Let's move on to smart notes ya. Jadi nanti di file notes mainnya kita akan tambahkan notes dictionary pakai catatan ya. Di catatan kita bikin satu welcome notes ya with instruction for working in smart notes. Kemudian kita tulis di notes data the JSON file. Ya. The file will be created automatically. Akan dibuat otomatis. Nah, seperti ini nanti. Ya, kita bikin welcome, teksnya, bla 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 bla. Teksnya tentang smart notes instruction. Nah, kayak yang pertama kita tulis, open a JSON file to write data. Nah, if the notes is to the file, if necessary, specify parameters. Nah, oke. Nah, what does the program do with the notes data JSON file data after start the application? Nah, jadi nanti pas kita run aplikasinya, kita buka JSON filenya untuk ngebaca eh, and ngeload data ya ke structure nodes. Nah, jadi nanti biar tampil di sini, ya kan? Displaying a node title in QList widget. Nanti akan tampil di sini sesuai ya file yang dibaca di JSON-nya, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika kita klik judulnya? Ya, jadi misal di sini ada welcome gini, apa yang terjadi ketika kita klik akan muncul di sini, ya kan? Akan muncul di sini. Begitu pula di tag-nya. Nah, oke. Dia akan calling the processor function. Ya. Nah, jadi ketika kita klik title click handling, ya, ini ada flow apa programnya. We get the title of selected a string, we set the text uh, in field text ya. Jadi nanti kita kasih teksnya ke QText edit, kita bersihin the list text yang di bawah ini, kita bersihin karena nanti kita akan adjust sesuai dengan title-nya. Nah, jadi seperti ini. Dev show note. Nah, this not selected item zero the text. Nah, field text set text. Nah, seperti ini. Kemudian bagian yang kanan bawah kita clear, kita tambahin item sesuai dengan teksnya. Oke, kita mulai ya. Jadi tugasnya untuk yang pertama ini kita bikin note with instruction and write it to a JSON file. Itu yang pertama. Kemudian ketika kita mulai aplikasinya, kita coba baca informasi dari JSON file dan tempatkan itu di widgetnya ya. Q edit text ya. Yang terakhir, kita proses clicking on the notes title in the list. Oke, kita mulai ya. Aku izin stop share. Nah, seperti biasa, Arya saya screen aja. Nanti aku kasih kodenya. Taruhnya di mana-mana. Oke, yuk saya screen aja Arya. Oke, kita akan coba bikin ini. Di sini ada ya. Sini ya, di sini. Bentar. Oke, ini di skip aja nggak apa-apa. Karena udah ada di baris 7. Berarti mulai notes in season.
Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Bentar. List of notes. Oke. Bla, 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 bla. Coba ke bawah. Paling bawah. Oke. Di sini ya. Nanti. Di 69. Sini. Hmm, oke. Dikasih space, Arya biar nggak bingung. Sebelum sama setelahnya. Kasih jarak. Nah,
Sebentar, masih belum selesai. Hmm, has been show. Oke. Ini taruh di sela-sela sini, area. Di sela-sela 84 sama 85. Oke, sebelum kita mulai, kita make sure dulu eh, di file ini. Coba diklik area. Nah, di sini nggak ada apa namanya notes data JSON ya. Kalau kita run, coba kita run, kita jalankan. Oh, di save dulu area, masih merah. Di save dulu, sudah. Kalau sudah, coba dijalankan. Lupa cara nge-save. Di Ctrl sama S aja, Oh ya. ini bisa. Ini sedang disimpan. Oke, bisa nggak sambil di run ini? Line 8, coba. Line 8, welcome. Ya, ini pasangan kunci value, berarti welcome, kasih titik dua. Welcome itu kuncinya. Setelah kutip dua, area kasih titik dua. Nah, oke, yuk. Oke. Nah, kalau Arya perhatikan, begitu kita jalankan, tiba-tiba ada file notes data JSON. Coba kita buka dulu. Klik notes data JSON. Nah, jadi ada otomatis kebuat welcome text, this is a bla bla bla. Dapatnya dari mana? Dari yang Arya buat tadi. Coba balik lagi ke notes main.py. Sini. Nah, ini. Ya kan? Kita bikin notes pakai JSON. Ya. Welcome, teksnya apa, tagnya apa. Tapi ini masih dalam bentuk dictionary ya. Nah, with open notes data JSON the W. Nah, W berarti kita bikin ya, bikin filenya as file JSON the dump notes. Nah, ini ya. Notes filenya apa? Ini notes data the JSON. Nah, gitu. Jadi kita bikin filenya sesuai nama ini, notes data JSON. Nah, isinya apa? Isinya ngikutin notes gitu. Nah, ya balik lagi ke eh, interface-nya ada ini berarti. Nah, ya coba diklik welcome. Oke, di sini ada error ya. 75. Hmm, not key text. Key error text. TEXT. Coba ke atas. Bener nggak tadi kita bikin kuncinya teks? Naik, naik, naik. Nah, ini T-nya Arya gede ya. Coba diganti T kecil. Yang atas T kecil, yes. Ya, mulai lagi. Coba klik welcome.
Nah, oke ya, tampil ya. Ini teksnya, tagnya ada di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Arya? Oh, enggak. Aman ya? Oke. Jadi, kalau gitu aku lanjut lagi. Aku izin stop share. Oke, aku share screen lagi. Bentar. Oke, nih. Jadi sebenarnya materi kita hari ini, ya ini part 2 ya. Tadi masih part satu karena kemarin kita belum selesai. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, let's continue working on our order ya. Ini tugas untuk hari ini, tapi paling nanti nggak bisa selesai hari ini semua, ya. Karena tadi kita masih ngajutin yang materi sebelumnya. Jadi nanti kita akan coba buat, simpen, delete notes, kemudian tambah tag to or unclipping it from a note, ya. Terus juga ini juga, apa, searching for notes by enter tag. Nah, jadi nanti kita bisa searching notes by tagnya, gitu. Nah, to accomplish this task, we need to know gimana sih cara menampilkan data dari selected node. Ya. Jadi begitu kita pilih node-nya yang mana, nah, nanti yang diklik itulah yang tampil. Gitu. Jadi gimana caranya itu yang akan kita bahas. Kemudian, gimana cara mengorganisir untuk membuat perubahan di nodes, ya, termasuk di JSON filenya. Yang ketiga, gimana cara bersihin this widget and fields. Jadi begitu kita klik, harusnya ini juga reset ya, ke delete semua, baru kita timpa lagi. Bukan yang udah ada tulisannya, kita timpa lagi, nanti malah nambah. Gitu. Sama list tag-nya, begitu kita ganti, harusnya kan ganti ya sesuai dengan notes-nya. Yang terakhir, kita bisa cari notes pakai tag-nya. Gitu. Misal kita cari jajan, berarti, oh ini ke filter gitu. Oke. Nah, itu goalnya for today. Belajar gimana structure JSON file, kemudian program application interface, kemudian upload first smart notes. Nah, oke. Ini JSON file tadi sudah kita pelajari gimana cara membaca dan menulis. Nah, pakai R sama W ya. R untuk membaca, W, W untuk writing. Nah, yang mana komen untuk ngeload JSON file sama perintah apa untuk merekam data di JSON file ada dua. Nih, tadi yang kita pelajarin ya. Udah kita praktekin. Kalau structure berarti bisa pakai JSON.load. Kemudian untuk recording ya, load the structure into a JSON file kita bisa pakai JSON.dump. Oke, writing pakai yang W area ya. Nah, terus gimana caranya kita nge-sort dictionaries key as we write it into a JSON file. Nah, jadi gimana caranya kita bisa sorting ketika kita bikin itu. Nah, nih kita bisa pakai pakai parameter sort keys true. Nah, coba kita lihat di sini. Awalnya seperti ini ya, about space, astronauts. Nah, begitu kita kasih parameter sort keys true, nah, dia move astronaut about space gitu ya. Tapi anehnya di sini kenapa AS sama AB duluan AS ya? Harusnya kan AB emang bener-bener ya. About space AB AS. Nah, oke, gak apa deh. Coba, ini widgetnya masih ingat gak Arya? Yang ini namanya apa? Kurang, Ini namanya apa? Adi masih ingat? kurang, kurang. Kurang? Iya. Yang ini masa lupa? Ya ini familiar lah. Uh, Q, you this weekend. push button ya. Oh, gitu. Q push button.
Ini QList widget, ini QText edit, ini QLine edit yang sini, ya. Nah, bedanya apa sih text edit sama line edit? Kalau line edit cuma sebaris, text edit dia bisa banyak teks seperti ini. Areanya luas. Oke. Uh, which command will change the text in the widget? Yang mana? Ada 3 tombol. Kira-kira perintah mana yang akan merubah teks di widget? Yang mana? Create notes, delete notes, atau save notes? Delete. Will change text in this widget. Berarti ini ya yang udah dikasih kode. Push button yang bertuliskan save notes. Nah, yang ini berarti. Wah, oh, Eh, Nah, by the way, the button save text method returns a line with the widget label. Ya, jadi bisa kita bikin seperti ini, ya. Maksudnya bisa kita define dari awal keep push button dalam kurung save notes atau nanti kita bikin keep push button kurungnya dikosongin aja nanti kita atur pakai set text itu bisa. Ada 2 cara. Nah, berarti dengan begitu sebenarnya teks ini tuh bisa dinamis. Kita gonta-ganti bisa tergantung kebutuhan. Nah, ini which command will add elements to a widget, which one will create a widget contents. Ya. Untuk menambah dan remove a set of elements, nah, kita bisa pakai ini list notes clear atau untuk menambahkan bisa pakai add items gitu ya. Saling berkesinambungan. Begitu kita choose eh, nama notes-nya apa, title-nya apa, kita bersihin dulu baru kita timpa teksnya gitu. Oke. How do we handle the mouse click of an element in the list? Nah, untuk handling mouse click kita bisa pakai ini, item click. Item click connect eh, dihubungkan dengan function. Oke, kualifikasi confirm. Excellent, you are ready to brainstorm and tackle today task. Oke, kita mulai edit ini ya. Current task. Ini. Oke. A button is clicked, create note, save note, delete note. Ya. Nah, let's look at creating notes. Nah, jadi nanti kita bikin function untuk add notes. Query note name, resultnya apa? Nah, empty note with create names. Nah, ini. Jadi nanti begitu kita add note function, nanti dia akan tampil pop-up. The name of the note is queried in a separate window. Namanya keep input dialog. Berarti nanti dia akan tampil pop-up. Itu namanya queue input dialog. An empty note will the queried name is created and appears in the list of notes. Jadi begitu kita oke, nanti akan tambah satu lagi di list widget atas. Itu notes-nya. Nah, nih. Queue input dialog kita tambahinnya di Qt widgets ya. Butuh 2 variabel ya, notes name sama oke. Berarti apa yang terjadi di oke? Nah, itu ya. Queue input dialog get text apa gitu. Lanjut lagi. Nah, ya node name result. Queue input dialog get text. Node swing add node node name. Node name itu berarti mengacu ke sini ke nama apa sih? Apa yang mau ditanyakan kayak gitu. Nah, ini. Jadi nanti kita akan bikin function add node. Di sini sudah ada. Untuk delete nodes. Nah, ini flow-nya. Aku skip aja. Nah, jadi nanti kita akan bikin dev del node juga. Terus yang ketiga, let's consider saving nodes. Ini flow-nya. Ya, kita bikin save nodes.
Oke, berarti tiga ya. Save notes, delete notes, sama add notes. Oke, untuk detailnya nanti aku kasih kodenya seperti tadi ya. Ini aku izin stop share. Oke, yuk Arya saya screen aja. Berarti yang pertama add note. Bentar, nih. Gabung sama yang di bawah Arya di show note tadi. Nah, itu di situ. Tambahin di sini gak apa-apa untuk add note. Oke, eh tambah ini apa sih namanya? Eventnya, event handling di ini berarti di 88, baris 88.
Hmm. Oke, coba di-run dulu, bisa nggak? Ini berarti tombol untuk add node. Dijalankan dulu. Add node. Create node berarti create node. Nah, oke coba bikin. Oke, nggak error kan? Masih error. Qline 3 in add node. Hmm, list tag add item. Node, node name, text. Three ini ya, list text. Add item. List tag. Hmm, add items. Yang list text, add items. Ini pakai S. Yang ini pakai S. 83, 83. Add items. Nah, oke yuk mulai lagi. Oke, sip, udah bisa ya. eh Coba tutup lagi, Arya. Tutup, jalanin lagi. Oke, nah pertanyaan aku kenapa kok tadi Arya bikin tes hilang? Bisa Karena, explain, Arya? karena belum bisa. Belum di save. Heeh, save. Ini kan belum function ya, ini belum function. Oke, coba create lagi deh. Coba create lagi. Nah, oke coba tutup. Nah, coba kita lihat di sini. Coba geser, geser ke kanan. Nah, pada di sini sudah ada, belum ya? Memang belum ada ya. Oke. Nah, jadi kenapa kok nggak kesimpan? Karena tadi kita ke create, terus pas kita running lagi codingnya, coba kita buka notes.main, notes.main.py, sini. Nah, di paling atas, paling atas. Nah, di sini kita bikin lagi ya kan, the W. Nah, yang mana kalau W kita kan hapus filenya lagi ya. Kita ngeriset lagi dari awal settingan seperti ini. Nah, that's why begitu kita ngerunning lagi, yang tadi ada buat hilang karena kita ngereset lagi dari awal kita bikin seperti ini. Gitu. Ini tetap jalan terus. Gitu. Oke. Eh tambah tambah lagi cukup nggak ya? Coba deh nggak apa-apa. Ini sedikit aja. Save note tapi runningnya kita next week aja nggak apa-apa deh. Ini nyicil. Oke, ini tambahin ini area di grouping yang bawah tadi. Berarti bawahnya add note ya. Mm-mm. Tambahin ini, kita ceknya minggu depan aja. Titik duanya ketinggalan. Save note titik dua.
Pre-notes-nya mundur. Oke, otherwise, else. Oke, dah. Sampai sini aja ya. Kita try untuk save note sama delete note next week aja. Karena time's up. Aku izin stop share. Oke, sebelum aku akhiri, Arya ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Enggak ada. Oke, not yet ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, di keep aja. Next kalau kita ketemu bisa ditanyakan. Oke, Arya ya. Oke, Nah, aku izin pamit. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan, Arya ya. Hari Minggu jam 8 malam. Oke ya. oke. Oke, aku izin pamit. Terima kasih Arya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Nah.